Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kursi nggak? Kursi? Ya, kursi. Saya pakai kursi ya, bentar ya. Ya. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada. Saya pakai kursi, karena kalau berdiri takut jadi panglima perang. Nanti keluarnya jihad mulu. Taib. Ada kursi bebas, udah itu aja. Ya. Maaf ya kameramen ya. Izin, taib. Mohon maaf, aneh di depan. Masih bisa lihat ya? Nah, udah kelihatan. Taib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina al-Mahdi wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Udah kelihatan, Bu? Udah. Ibunya kurang tinggi. Ya. Saya kalau ngajar berdiri biasanya berubah menjadi qaidul jaish, panglima, kerjanya bakar orang terus. Ntar ada yang kebakar. Ya, jadi saya mesti duduk dan bersandar supaya emosi saya bisa. Ini rahasia kenapa Nabi mengatakan jika engkau marah duduklah. Dan itu rahasia kenapa banyak kiai marah-marah di atas mimbar podium, karena dia tidak mau menyandar sejenak. Dan saya memakai sir itu, rahasia itu untuk mengendalikan, karena saya aslinya juga pemarah. Tanya mahasiswa santri saya, mahasiswa dulu saya lempar ke muka dia itu makalah sebelum ketemu waliullah ya. Dulu santri kita dikit ngantuk suruh berdiri. Hati-hati ya, ada yang suruh berdiri nggak? Mohon izin para kiai, para masyaikh, pimpinan ormas NU Muhammadiyah, para pimpinan pesantren, pengurus masjid ya, semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya duduk agak tinggi, bukan berarti saya lebih mulia, tapi permintaan para ummahat di belakang ya. Tentang maulid ya. Wah, kalau maulid kebanyakan saya ceritakan yang jarang dibahas orang. Insya Allah. Masih ingat Nabi Muhammad ketika masih dalam perut ibunya? Beliau didatangi Sayyidina Jibril, jadi ibunya didatangi oleh Sayyidina Adam, didatangi oleh Sayyidina Nuh, Ibrahim, terus sampai nabi-nabi yang lain. Apa kata mereka? Di dalam janin, dalam perutmu itu ada janin, dia adalah penghulu alam semesta. Jika lahir fasammihi Muhammadah, maka namakanlah ia Muhammad. Nama yang belum pernah ada untuk nama orang sebelumnya, kecuali dalam beberapa riwayat disebutkan itu nama gajah daripada Abraha yang tidak dikenakan biji sijil karena berkah Muhammad. Nama doang dikasih ke gajah, itu gajah nggak kena. Jadi antum kalau dalam diri ada nur Muhammad, itu tidak akan ada bala yang mengenai. Insya, kalaupun kena, dia nggak menyebutnya bala, dia menyebutnya teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berprasangka di dalam kolbunya tidak ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu cahaya. Cahaya itu yang membuat dia bisa memandang apa hakikat yang ada. Ya. Kalau kita memandang ke pandemi ini musibah besar yang bisa menyengsarakan umat, betul, tapi di situ ada sesuatu rahasia yang lain. Berkah pandemi, saya nggak ngaji-ngaji kemana-mana. Dulu ngajar aja, ngoceh aja kemana-mana. Berkah pandemi, saya kemudian belajar kepada seorang wali.
ketemu wali-wali aneh-aneh yang memberanguskan sifat nafsiyah yang di dalam diri saya. Maka walaupun pandemi menyedihkan, banyak orang yang mati, tapi Allah juga matikan beberapa nafsiyah di dalam diri kita. Alhamdulillah. Mumpung corona berikut belum datang, udah buat maulid, gak usah khawatir. Ntar kalau udah datang kita kan di rumah lagi, ya. Mumpung belum dilarang, kita buat sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Kan udah vaksin kan? Ya, kita disuruh vaksin, kita vaksin kan, kita umat yang taat, ya. Bukan pajak doang. Ya, bener. Kecuali antum yang ngeles, aneh tahu ngelesnya antum itu ya. Rahasia ya. Taib. Saya lagi cerita tentang nama. Nama bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya ism. Tadi kita menyebutkan bahwa para nabi berwasiat kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Kenapa saya pakai radhiyallahu taala anha? Bahkan boleh kita sebut alaihassalam. Karena apa? Karena cicitnya Hasan Hussein pun kita katakan alaihassalam. Dan itu dibolehkan dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayyidatuna Aminah ketika dipesankan, jika anakmu lahir namakan Muhammad. Setelah Nabi Muhammad lahir sallallahu alaihi wasallam, beliau besar, kita pendekkan ceritanya. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Sunan Nasai, semuanya punya riwayat yang hampir sama. Nabi bercerita tentang namanya. Apa kata beliau? Ana Ahmad, Ana Muhammad. Di beberapa riwayat Bukhari dibalik, Ana Muhammad, Ana Ahmad. Ana al-Mahi, Ana Aqib. Itu kata Nabi. Nabi menyebutkan 4 namanya. Berarti beliau sedang ingin kasih pesan kepada umat. Li asma katsira. Saya punya nama yang banyak. Semakin kita kenal namanya, semakin kenal dengan sosoknya. Saya kalau sama Ustadz Deden misalnya, benar Ustadz Deden nama tadi ya. Kalau cuma tahu namanya Ustadz Deden, itu baru kenal satu nama. Kalau saya tahu pekerjaannya apa, gelarnya apa, tinggal di mana, kesukaan makanannya apa tipe-tipe orang yang dia senangi, yang tidak dia senangi, maka berarti saya kenal dengan yang punya nama. Itu rahasia nama. Ketika Nabi mengatakan Ana Muhammad, aku jasadku bernama Muhammad. Ana Ahmad, aku bernama Ahmad. Ahmad itu masih ingat gak surat apa yang menyebutkan kata Ahmad di Quran? Surat Shaf ayat berapa? Ayat 6. Siapa yang berkalam? Allah menghikayatkan Sayyidina Isa yang bergelar Ruhullah. Apa gelar beliau? Ruh. Maka bahasa beliau bahasa ruh. Nama yang disebut itu nama ruh. Nama yang disebut nama ruh, karena yang berbicara Ruhullah wa kalimatuh. Apa kata beliau? Inni mubasyirum birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku Ruhullah, kata siapa? Sayyidina Isa. Mengabarkan mubasyir. Mubasyir ini kalau terjemahan bahasa Arabnya tabsyir, misi. Maka orang-orang yang menyebarkan ajaran Nabi Isa menyebut pergerakannya misionaris. Misi, tabsyir bahasa Arabnya. Aku punya misi mengabarkan akan ada seorang nabi, nama ruhnya Ahmad, gitu maksudnya. Karena beliau seorang Ruhullah. Tapi kalau ketika lahir, kenapa namanya Muhammad? Itulah yang disebut Ismur Ruh, nama daripada ruh. Itu nama ruh Nabiuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tahu nama Nabi Muhammad, nama ruhnya? Muhammad nama apanya? Ya. Lalu beliau mengatakan, Anal mahi, akulah penghapus. Apa yang dihapus beliau? Syara'i' man qablahu, syariat-syariat sebelum beliau. Anal aqib, akulah aqib. Apa arti aqib? Kalau di Palembang itu banyak sekali orang namanya aqib, karena dulu ada seorang ulama orang Palembang tinggal di Madinah, lama juga di Mekah, namanya Muhammad Aqib Al-Falimbani Al-Madani. Dulu raja-raja Palembang kirim dana untuk buat pusat atau semacam istana kecil atau base camp kecil untuk orang-orang Palembang. Namanya Muhammad Aqib. Udah Muhammad Aqib. Aqib itu nama Nabi Muhammad. Apa arti Aqib? Aqib itu sama dengan khatam. La nabiyya ba'dah. Nah, ini untuk meluruskan kawan-kawan kita Ahmadiyah. Katanya ada Ahmadiyah yang tidak meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, cuma wali. Nih kita sampaikan risalah kita kepada mereka. Jika ente benar cinta kepada Nabi Muhammad, betul meyakini Nabi Muhammad, katanya Lahore tidak meyakini kenabian Mirza. Dia cuma mengatakan dia wali. Yang mengatakan Mirza ini menyempurnakan kenabian Nabi Muhammad, itu namanya Ahmadiyah Qadianiyah. Apa nama kelompoknya? Ya, mereka memakai kalam Imam Ibn Arabi untuk menjelaskan kata khatam, bahwa khatam itu artinya cincin, bukan penutup. Oke, jangan pakai hadis itu, pakai hadis yang lain di Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, Anal aqib, akulah sang aqib, penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tiada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Isa jika turun nanti, statusnya bukan sebagai Rasul, bahkan derajat kenabiannya dileburkan dalam kewalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Beliau nggak bawa syariat baru, nggak juga bawa asrar-asrar baru. Sudah cukup pada sang pewaris Khatmul Aulia di akhir zaman, yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud? Beliau mengatakan, jika bumi ini sudah dipenuhi oleh ketidakadilan, ini ketidakadilan bukan versi politik ya, ini versi hak azazi fitrah semua manusia. Kalau antum sudah ikut suatu kelompok, subjektif, bukan itu. Ini kezaliman global, bukan kezaliman parsial, satu kelompok, bukan. Ini global. Dan satu yang saya pahami selama pandemi ini, tidak ada kezaliman melebihi kezaliman pandemi. Coba naikin kecerdasan kita, jangan cuma ngomong bab politik dalam negeri. Ini sudah mulai seluruh dunia panik Pak sekarang. Yang paling santuy orang Karawang. Alhamdulillah. Hah? Emang ada goyangnya? Goyangnya goyang syar'i dong ya. Goyang apa? Goyang Al-Karawangi. Alhamdulillah, Allah berikan rasa santai itu di kolbu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa was-was, nggak banyak rasa sedih, padahal kita habis ditimpa banyak kematian. Zahir adanya virus itu. Zahir, tolong kiai yang belum buka mata, tanya kepada orang yang menguburkan mayat-mayat itu setiap hari. Ada mereka. Jangan lagi bilang tidak ada. Ada. Nunggu antum aja yang dicabut belum. Ya, jangan sombong bilang nggak ada. Adapun setelah itu bisnis ini, bisnis itu urusan mereka. Tapi kalau virus ada, antum masih nolak.
Kawan saya ada yang meninggal karena virus. Baru habis ngopi-ngopi besok hilang, masuk kubur. Kawan kita sampai jam 1, jam 2 malam masih antri di kuburan. Setiap hari. Nggak tahu nih nanti apakah lebih hebat. Wallahu a'lam bissawab. Jika kezaliman ini bertambah, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua umat kalau dizolimi, maka ruh di dalamnya itu namanya ruhan. Ya. Dia bermunajat. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi, salasu da'awat, 3 doa yang tidak pernah tertolak. Imam adil, orang berpuasa. Yang ketiga mazlum, orang yang dizolimi. Wa in kana kafiran, meskipun dia kafir zahirnya, tapi ruhnya kan belum tentu kafir. Ruhnya itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ulama wali-wali Allah disebut namanya ruhan. Apa namanya? Ruhannya naik kepada Allah, mengadukan, ya Rabb, kami dizalimi. Jika nanti tambah banyak pandemi di mana-mana, ruhan ini akan nyatu berkata, ya Rabb, utuslah, munculkanlah imam akhir zaman. Di saat itulah Allah mengislah di antara zuriat Rasulullah satu orang saja yang Nabi katakan, ismuhu yuwati usmi, isimnya menyesuaikan, berkesesuaian sama dengan isimku. Apa arti isim? Ismi, apa arti ismi? Itu terjemahan. Ism bahasa Arab, coba buka kitab, para kiai kan tahu, sudah baca kitab Al-Bajuri. Dalam hampir semua hasyiah Imam Al-Bajuri belum menjelaskan makna isim. Al-ismu al-wasamu wasumuwu. Isim itu maknanya 2, tanda-tanda. Al-wasam, bukan muka asem. Ibu ya, nggak asem kan, saya udah duduk agak tinggian dikit. Al-wasam, apa arti al-wasam? Tanda-tanda. Nabi disembelih nggak dadanya waktu kecil? Nyata loh, dalam keadaan jaga. Maka yang imam akhir zaman itu juga sembelih waktu kecil, bukan lagi mimpi. Yang mimpi itu cuma jadi wali, ini lagi keadaan jaga. Jadi kalau ada di antara antum nih, saya disembelih waktu kecil, antum bukan Al-Mahdi, pasti itu mimpi. Pasti itu mimpi. Kalau mimpi insya Allah wali, tergelincir wali setan. Bisa nggak? Bisa. Kan wali mirip-mirip wali kota, bisa dipecat. Ya, serius, ya, wali bisa diturunkan, wali itu. Gimana? Antum wali apa? Wali murid, yang nurunin murid ntar. Baik, itu makna pertama, tanda. Nabi Muhammad waktu kecilnya itu ember nggak? Aku nabi gitu nggak? Enggak, pasti dia keep, dia sembunyikan itu. Tapi bagaimanapun ia menyembunyikannya, Rahib Bukhairah pun mengenalnya. Waraqah bin Naufal pun tahu siapa dia. Waraqah bin Naufal ini seorang pendeta Ahlul Kitab di Mekah, nulis Taurat, nulis Injil bil Arabiyah, dalam bahasa Arab. Agama dia Hanif. Ini yang salah nih, ada salah satu dai salah sebut. Kata dia Khadijah itu Kristen. Ya salam. Ya. Khadijah itu justru meyakini ajaran yang sampai ke Nabi Muhammad sama dengan yang sampai ke Nabi Isa, sama dengan yang sampai ke Nabi Musa. Sumbernya sama, bukan berarti dia seorang Nasrani. Maka ketika Nabi Muhammad mengalami wahyu pertama, dibawa ke Waraqah bin Naufal. Hadis Sahih Bukhari, kitab Badul Wahyi, hadis pertama di Badul Wahyi, hadis kedua. Disebutkan di situ, bukan berarti agamanya
Kristen. Itu klaim-klaim gak jelas. Emang rawinya bilang begitu? Ya, nggak ada rawinya bilang begitu. Yang ngomong begitu dulu Inkarus Sunnah di Mesir dan kelompok orientalis dari Jerman. Mereka ngomong begitu dulu. Ya, antum jangan tertipu dengan kata-kata itu, ya. Ini kan menodai nih. Nabi Muhammad itu Allah jaga supaya tidak terpengaruh oleh apapun. Maka diambil ayahnya ketika dia masih dalam kandungan, diwafatkan ibunya ketika umur 6 tahun, supaya tidak ada pengaruh, supaya nanti antum gak ngomong Nabi Muhammad tuh bapaknya pinter makanya dia pinter, Nabi Muhammad tuh ibunya cerdas maka dia pinter. Bukan, gak ada. Halimah Sa'diyah pun ketakutan. Ini pernah disebutkan oleh pengkritik orientalis dulu, pengkritik Inkarus Sunnah di daerah Suriah. Ayah dari guru saya namanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Di dalam kitab beliau Fiqhus Sirah sudah diterjemah jadi Sirah Nabawiyah. Silakan dicari buku itu dan dibaca baik-baik. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika dapat wahyu pertama, bukan beliau berarti ditahbis oleh seorang Kristiani, bukan. Hah? Kembali ke nama. Apa arti nama? Maka wajib belajar sirah Nabi. Sirah Nabi itu dibacakan oleh munsyid-munsyid kita, oleh sahibul hadrah kita. Tadi oleh Ustadz dibacakan. Saya kaget beliau hafal. Jangan-jangan Alpiah antum hafal juga ya? Iya, nama-nama ibu-ibu hafal nggak? Anaknya yang hafal ya? Tanda-tanda Rasulullah disebutkan semuanya di dalam kitab-kitab Maulid. Karena ini adalah salah satu cara untuk mengenal Sang Ahmad akhir zaman. Maka iblis dan tentara-tentaranya datang ke wali-walinya, bisikkan, di masa Rasul kan gak ada maulid, sahabat kan gak maulid, tabiin kan gak maulid, maulid bidah oi. Gitu jadinya. Kenapa? Karena mereka tahu inilah cara untuk melemahkan umat biar tidak tahu tanda-tanda Ahmad akhir zaman. Kalau aneh berdiri kan gawat tuh. Ya. Allahumma sholli ala. Kalau aneh berdiri, wah bisa perang kita nanti. Perang sama kelompok yang begitu. Ya. Tiba-tiba aneh ajak aneh antum perang semua kan gawat. Maka kita tahan-tahan dikit lah pakai nyandar-nyandar ya. Ya. Ini ada ijazahnya nih. Ijazah. Baik. Makna kedua daripada ism adalah as-sumu. As-sumu, sama, apa arti sama? Yang tinggi. As-sumu, orang Saudi jiran kita di Malaysia itu kalau nyebut orang tinggi makomnya, makom maksud derajat dia dalam di negara, di kerajaan, sebutnya apa? Sahibus sumu. Kalau menteri sahibul ma'ali, kalau ulama sahibul fadilah. Giliran Nabi Muhammad gak boleh pakai Sayyidina. PA nggak tuh? Itu raja disebut sahib. Menteri disebut sahibul ma'ali, sahib sumu. Giliran Nabi Muhammad baca Sayyidina dalam sholat bid'ah. Ente waras gak sih? Sayyidina itu kalam dari beliau sendiri. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Enggak ada kesombongan di situ. Sayyid di situ artinya raja. Apa arti sayyid di situ? Ente enggak selamat kecuali diselamatkan oleh sang sayyid ini. Supaya selamat di sana, panggillah dia sayyid sejak sekarang. Katakan ya sayyidi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walaupun nggak pakai Sayyidina juga boleh, nggak ada masalah kok. Tapi jangan batalkan orang baca Sayyidina. Ada nggak dalil Nabi melarang baca Sayyidina?
Ada nggak? Hah? Dalam acara-acara resmi dipanggillah raja-raja, dipanggillah para pangeran-pangeran ya. Pangeran-pangeran, ya salam, dipanggil sahib-sahib. Nabi sudah langsung mentahbiskan Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Apa kata beliau? Huma sayyida syababi ahlil jannah. Hadis sahih. Yang mengingkari hadis ini aneh khawatir di kolbu antum ada penyakit namanya penyakit nawasib. Nawasib ini penyakit yang ada di kelompok Khawarij, merendahkan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kelompok Syiah disebut Rafidah, penyakitnya merendahkan sahabat-sahabat Rasul. Ada kebalikan mereka, namanya kelompok Nasibah. Mereka merendahkan istri-istri atau keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut Ali karamallahu wajhah, bagi dia tidak benar. Kita katakan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bagi dia dianggap Syiah. Terus dia maunya apa? Kalau nyebut raja, sahibus sumu, ya, al-malik al-kabir. Giliran Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan, Husain, Ali, dia berkata Ali. Berani nggak ngomong begitu? Berkata Husain, Husain dibunuh. Emang Husain anakmu? Nggak sopan begitu. Maka guru kami dari India tapi tinggal di Saudi, namanya Mustafa Al-Azami. Walaupun sekali berhadap-hadapan beliau, sahlah kita jadi muridnya. Beliau ma marra bi ismi sahabiyyin illa sayyadah. Tidaklah beliau sampai pada seorang nama sahabat kecuali mensayyidkan sahabat itu. Sayyiduna Umar mengatakan kepada Bilal, Bilal hitam legam, tapi hidungnya mancung. Antum sih agak lumayan sih kulitnya, lumayan hitam. Hidung pesek lagi kan. Apa kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Bilal? Anta sayyidi. Dalam riwayat yang ada di Abu Daud, saya ingat anta maulana wa maula maulana. Engkau adalah maula kami, sayyid kami, tuan kami. Itu yang dia omongin budak. Kenapa? Sayyidina Bilal itu ang azan, yang bawain tasnya Nabi, yang ngasih minumnya Nabi, yang menuangkan air wudhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membukakan sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wudhu dibukakan oleh beliau, dituangkan oleh beliau. Maka kata Sayyidina Umar, anta maulana wa maula maulana. Engkau maulanya kami, sayyidnya kami. Menurut ahli fikih, engkau maula maulana karena beliau dibebaskan dari perbudakan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka disebut maulanya maulana Abu Bakar. Tapi bagi saya bukan. Bagi saya maula maulana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar lebur dalam itu, dalam sayyidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa arti sumu? Sama ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian derajat dan ilmu. Nabi ngomong, ismi iwati usmuhu ismi. Nama dia yuwati. Yuwati artinya yunasib, yuwafiq, bersamaan, berkesesuaian dengan namaku. Kalau kita terjemahkan dengan dua arti tadi, tanda-tandanya sama dengan tandaku. Oke, satu, ketinggian ilmu dan derajatnya sama denganku. Jika demikian, ketika Nabi mengatakan, jika Dajjal keluar, iyakhruj fa'ana fikum fa'ana hajijukum. Jika Dajjal keluar, aku ada di antara kalian, akulah yang akan membela kalian. Aku di situ adalah Ahmad akhir zaman, Sayyidina Al-Mahdi, Khalifatullah. Beliau bernama Ahmad. Maka saya terjemahkan tambahannya, ismuhu, namanya Al-Mahdi,
Itu nama nubuatku. Apa nama nubuat Rasulullah? Ahmad. Apa arti Ahmad? Ahmad itu arti secara harfiah, Ahmadu, aku memuji. Ahmad juga berarti yang terpuji, yang paling terpuji. Ahmad juga berarti Ruhullah, hembusan Allah al-awwal. Sedangkan Nabi Isa hembusan yang kesekian kalinya. Yang pertama itu adalah Ruhullah, Ahmad. Maka Bapak Ibu mau dikasih ijazah nggak? Tapi ibu-ibu kan gak ikut Jumatan ya, maunya Jumatan. Kalau Jumatan, imam kita kan waktu khutbah selesai, pertama duduk gak? Di saat duduk bacalah Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Coba dibaca, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Antum baca tuh, semoga dipegang dadanya, semoga itu ditandai oleh Allah, ada nur dalamnya. Jika beliau nanti diislah oleh Allah, beliau keluar kepada kita, kita nanti bisa mengenalnya. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Jika ismuhu yuwati usmi, namanya sama dengan namaku, ilmunya sama dengan ilmuku, berarti ilmu yang akan dia sebar di akhir zaman, yaitu ilmu Ahmad. Ahmad tadi apa pasangannya? Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Ahmad Ruhullah berarti ilmu yang akan dia buka di akhir zaman adalah ruh, tentang ilmu ruh. Sekarang udah mulai nih, kita sedang menyongsong itu. Kita mulai buka kajian-kajian ruh. Semoga Allah meridhoi kajian-kajian kita. Maka maulid kita pun tidak lupa menyebut Ahmad. Benar gak? Ada kan kalimatnya? Ada satu syair ya, antum sering dengar pasti. Ahmad ya Habibi ya Habibi. Aduh, suara ini lagi keselak nih. Antum yang baca Ustaz. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. Alhamdulillah. Itu kalimat salam alaika. Ketika Nabi melewati bukit gunung, itu bukit gunung, bacanya itu salam alaika. Lewat batu mengatakan salam alaika. Ketika lewat pohon diluk, merunduk, mengatakan salam alaika. Ternyata di pohon, di gunung, di bebatuan ada ruh yang dulu pernah bersaksi kepada Allah dan bertawaf kepada ruh Ahmad Ruhullah. Maka ketika dilewati oleh baginda Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah, yang hakikatnya adalah Ahmad Ruhullah, itu semua ruh mengenalnya. Tapi betapa bebalnya hati kita, betapa butanya ruh kita. Dia sudah hampir keluar, dia sudah hampir muncul, tapi kita masih belum tahu. Kita masih bertanya-tanya, mana dia? Mana dia? Maka teman-teman, ini ijazah kedua yang saya kasih malam ini.
Setiap kali antum baca ya Nabi salam alaika atau ya Sayyidi ya Rasulullah, maka niatkan mengucapkan salam kepada Nabi plus kepada Al-Imam Al-Mahdi. Ya, hadirkan rasa itu. Hadirkan rasa itu. Jadi kita mengatakan ya Nabi salam alaik. Wahai Nabi, nama Nabi apa? Ahmad. Kalau nama Rasul Muhammad, itu bedanya. Apa nama Nabi? Nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Ahmad, disebut nama Muhammad, seharusnya ada getaran di kalbu, ruh kita mengatakan salam atas engkau. Karena kita dihijab oleh tubuh ini, dihijab oleh akal ini, dihijab bahkan kalbu kita sendiri pun menghijab. Kadang kalbu merasa sudah banyak salawat, sudah merasa berthariqah, sudah merasa bermursyid, tidak mau lagi dengerin orang lain berbicara tentang Rasulullah selain mursyidnya. Itu hijab juga. Hijab juga itu. Akhirnya ruh tidak ikut mengucapkan salam. Makanya ulama kita dapat ilham dari Allah, mereka tulis kitab-kitab salawat supaya ruh dibimbing kembali membaca ya Nabi salam alaik, supaya kita bisa menyamakan frekuensi kita dengan alam semesta. Karena semua alam kecuali ada satu pohon Yahudi, mereka tidak mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak tahu tuh ruhnya ruh apa dulu tuh ya? Ruh gendruwo kali di situ ya. Ruh gendruwo kalau tahu juga marah sama kita. Sorry ya gendruwo ya. Enggak juga, itu bukan ruh aneh katanya. Itu semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Tiba-tiba ada orang hari ini mengatakan mengucapkan salam ke Rasulullah itu bid'ah. Rasulullah sudah mati. Yang benar assalamu ala nabi, tidak boleh assalamu alaika. Siapa yang ngomong? Syekh Albani. Orang Karawang kan tinggal Syekh Albani. Albani Al-Karawangi. Tetangga. Kata dia baca satu riwayat di Sahih Bukhari. Riwayat ini dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Nabi wafat kami baca assalamu ala nabi. Itu kata Syekh Albani, berarti setelah Nabi wafat bacaannya bukan assalamu alaika. Kan ka-nya udah mati. Ka artinya apa? Engkau. Nabi sudah mati. Jadi bagi Albani, Nabi ini mati, udah mati belas sudah. Ini akidah mereka nih. Bagi kita tidak. Nabi fisiknya kembali ke tanah, ruhnya justru tambah mantap. Teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, ketika Nabi masih punya fisik, beliau masih punya urusan dengan istri-istrinya, umatnya, bahkan dengan badannya. Tapi ketika tubuhnya kembali kepada tanah, ruhnya merdeka. Beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara orang beriman. Sayyidul mu'minin Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghulu orang beriman itu Nabi Muhammad. Benar gak? Berarti Nabi pun terpenjara oleh bumi, oleh alam ini. Ketika beliau pindah alam, beliau bebas. Antum bacakan salam, langsung beliau jawab. Cuma kan gak pakai telinga ingin dengernya. Karena Rasulullah bukan lagi makhluk fisik. Yang mendengar bukan telinga ini, tapi telinga ruhani. Dia yang bisa dengar. Maka orang-orang yang hidup ruhnya, maka dia akan berdialog dengan Sayyidul Arwah, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mengucapkan salam, ruh itu sesekali, satu saat, bahkan berkali-kali, bahkan selama-lamanya akan mendengar jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus antum mengeluh, kenapa saya tidak dengar? Bukan berarti sholawatnya tidak sampai, tapi kita ketutup oleh telinga ini, kita tertutup oleh mata ini. Maka salahkan diri sendiri kenapa hijab masih dibiarkan. Ya, mursyid meninggal, bukannya dia malah hilang, justru dia tambah mudah membantu kita jika dia wali Allah. Maka bermursyidlah kepada wali Allah. Kalau dia masih hidup, dia masih mikirin istrinya, mikirin anaknya,
mikirin makannya, mikirin kalau datang ke tempat antum gimana gitu, masih mikirin. Tapi jika seorang mursyid sudah wafat, jika dia seorang wali, ruhnya tambah merdeka. Bal ahya'un inda rabbihim, dia hidup di sisi Allah. Jika hidup di sisi Allah, maka dia merdeka mau kemana aja. Itu sebabnya wali-wali Allah, antum panggil namanya dia hadir. Tapi hati-hati, harus pakai ilmu ruh. Jika tidak, yang datang syaitan menyerupai wali. Ya, bisa nggak setan nyerupain Syekh Abdul Qadir? Bisa. Kan Syekh Abdul Qadir punya qarin. Syekh Abdul Qadir punya setan nggak? Punya, kan beliau bukan nabi. Cuma Nabi Muhammad yang setannya diislamkan. Berarti bisa nggak setannya nyerupain? Bisa. Hati-hati ya. Hati-hati. Bisa nggak setan menyerupai dirinya menjadi seorang yang kita sebut kiai? Mau udah kan, kiainya kesetanan, gampang sekali. Apalagi kiai-kiai zaman now ya. Kalau saya belum kiai, jangan dipanggil kiai ya. Taib. Bagian akhir yang mau saya sampaikan, karena kata Ustadz Deden cuma sampai 10:30 ya. Ya benar, benar Tat. Ini udah jam berapa ini? 10 menit lagi katanya. Antum demo aja, demo ke Allah ya, demo ke pemerintah mungkin gak ada denger ya. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, jamaah sekalian, terima kasih kita sudah mendengarkan tadi hikmah maulid yang disampaikan oleh Abuya Arazi Asyif. Dan tentunya pada malam hari ini kita minta juga kepada Abuya untuk menutup dengan doa sekaligus. Mari sahabat-sahabat yang hadir semua, para kiai mohon izin aminnya, mohon maaf suul adab kepada antum semua para habaib. Mari kita angkat tangan, kita bacakan doa terbaik malam ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Karim ya Azim, ya Alim ya Alim ya Alim. Wahai yang mengetahui isi hati kami, yang mengetahui semua hajat kami, yang mengetahui semua kelemahan-kelemahan kami, yang mengetahui semua aib-aib kami. Tolong ya Allah, tutupi semua aib kami. Allahumma ya Azim ya Azim, maghfirahmu, ampunanmu sangat besar. Dosa-dosa kami sangat banyak, dosa-dosa kami sangat besar. Masa lalu kami sangat gelap, tapi nurmu ya Allah sangat terang. Maka terangilah kegelapan kolbu kami, kegelapan pikiran kami dengan nur, nur namamu, nur sifatmu, nur zatmu ya Rabb. Allahumma ya Allah, salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad. Ya Allah yang maha hidup, yang maha menyampaikan salam kami, yang maha memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluknya, sampaikanlah salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kami terlalu keras ya Allah, disebut namanya kami tidak bergetar ya Allah, disebut namanya ruhani kami tidak tertarik ya Allah, disebut namanya kami tidak terharu ya Allah. Ampunkan keras hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir malam ini, yang bersolawat malam ini, yang menyebut nama Engkau malam ini, yang menyebut nama kekasih Engkau malam ini. Jadikan kami semua ini kekasih Engkau ya Allah. Angkat kami jadi wali-walimu ya Allah. Jadikan kami hamba Engkau yang berhak menerima syafaat Nabi-Mu nanti ya Allah. Ketika semua orang mencari tempat untuk mendapatkan syafaat, jadikan kami orang yang tidak perlu mencari ya Allah, tapi kami dipanggil-panggil oleh kekasih-Mu Rasulullah. Allahumma stajib da'awatina. Ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, tentu Engkau maha menjawab semua doa-doa kami. Maka dengan keagungan-Mu ya Allah, jawablah semua doa kami, tunaikanlah semua hajat kami. Amin. Hajat kami kepada Nabi-Mu agar dipanggil kami sebagai kekasihnya, sehingga kami berhak menjadi kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan bagi kami di dunia di akhirat. Berikan kebahagiaan bagi umat di Indonesia, umat di mancanegara, umat di jiran yang mereka masih bersalawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, rahmati pemimpin-pemimpin kami, rahmati ulama-ulama kami, rahmati habaib-habaib kami, rahmati santri-santri para jamaah, rahmati bahkan orang yang berbeda dengan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.